Jadi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli sejadah, tak lupa membeli jilbab dan mukena. Selamat tahun baru Islam Hijriah. Semoga kita semuanya iman takwanya makin kuat. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih banyak terus senantiasa berikan kita kenikmatan, khususnya hari ini banyak kali nikmat kayaknya. Ada rebus tiwul. Tahu tiwul kan? Apa itu tiwul? Oh, ubi ya, bukan tiwul ya. Kalau tiwul itu apa? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini namanya bernostalgia di masa-masa lalu lagi, masa-masa zaman gak enak dulu kayaknya kan. Walaupun sekarang ya zaman susah, sekarang lebih susah pula ini. Alhamdulillah, tentunya lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa bersalawat kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah berada di tahun baru Islam tahun berapa? 2022 ya kan? Tahun baru Islam. Berapa? 1 Muharram. 1444 Hijriah, 1444 Hijriah. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang dan banyak. Alhamdulillah. Ya, kita bermohon mudah-mudahan di tahun yang lalu apa-apa yang sudah kita amalkan dan kita kerjakan, ibadah-ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga segala salah dan silapnya mudah-mudahan Allah maafkan dan diampuni dosa kita. Amin. Dan tentu saja kita berharap di tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik apanya? Ibadah kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, ya, iman kita lebih baik semuanya, keuangan kita lebih baik, usaha-usahanya lebih baik. Apa lagi ya? Lama ini suaminya nggak baik lagi ini. Yang nggak baik dibuang katanya, dapatkan yang bagus ya. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini ya, mengawali tahun baru Islam kita, saya ingin mengambil tema tentang ukhuwah. Tentang apa ibu-ibu? Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ada yang tahu? Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Apa Bu? Ya, karena kita sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Ta'lim Al-Husna ini, maka saya coba ingin memperdalam kajian ataupun makna yang dimaksud dengan al-ukhuwah, persaudaraan. Kan gitu. Kita sudah dipersaudarakan ini ya. Pertama, kita dipersaudarakan dengan tali akidah, yakni la ilaha illallah. Itu kita sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbeda-beda sukunya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, bajunya, ya, status sosialnya, kita memang beda-beda. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semuanya dipersaudarakan dengan tali persaudaraan al-ukhuwah, yakni itulah yang mengikat kita menjadi saudara adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah dia yang mempersaudarakan kita. Satu,
Jadi ibu-ibu sekalian, saudara kita dimanapun, dimanapun mereka berada, selagi mengucapkan la ilaha illallah, berarti itu adalah saudara kita. Nah, satu yang pertama. Yang kedua, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, majelis ta'lim al-hus, dari persaudarakan kita. Cuma tingkat rasa persaudaraan itu yang barangkali perlu untuk kita kokohkan, kita kuatkan, dan kita tingkatkan. Nah, ini yang perlu kita pahami, ibu-ibu ya. Sehingga di antara kita ini tidak memandang ya yang satu ini keluarga dekat saya, yang ini keluarga jauh saya, tidak. Yang itu jauh bukan tetangga saya dan segala macam, nggak seperti itu. Dia orang Jawa, kami hanya orang-orang Minang sama orang Minang saja, nggak kayak gitu. Dia orang Batak sama orang Batak saja, nggak kayak gitu ya. Kan alhamdulillah di antara kita udah beragam macam. Iya, campuran ya kan, ada putih, ada hitam, ada hijau, ada hijau jilbabnya, bukan kulitnya. Ya kan? Oh. Ya udah, kita dipersaudarakan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, sedikit saya jelaskan kepada ibu-ibu sekalian tentang makna ukhuwah itu ya. Coba disimak ya ibu-ibu ya. Wa uridu bil ukhwati, kata pengarang dalam buku Syarah Risalah Ta'lim ini, yang dimaksud dengan ukhuwah adalah antar bitol qulubu wal arwahu biribatil aqidati, adalah hendaknya berbagai hati dan ruh berpadu dengan ikatan akidah. Nah, ya ternyata memang yang mengikat kita adalah karena akidah, Bu ya. Meskipun Ibu Rinta adalah orang Batak bermarga Sianturi, ya kan, tapi akidahnya sama, maka saudara kita. Meskipun Ibu Marni dia adalah orang Jawa, ya kan, dia akidahnya tauhidnya sama, berarti saudara kita. Meskipun Ibu Samsinar dia orang Melayu, orang Kerinci, ya kan, dia tetap saudara kita. Kenapa? Karena akidah. Begitulah ya. Meskipun Ibu Bu Risa, orang mana Bu? Orang awak. Orang Medan, orang Medan kan, nggak tahu tak punya marga entah enggak ini ya kan, tapi dia punya akidah, berarti dia saudara kita. Itu dia ya Bu ya. Berikut, akidah adalah ikatan yang paling kokoh dan paling mahal. Ingat Bu ya, akidah itu mahal Bu, sangat mahal. Jadi nggak boleh jual murah akidah itu hanya dengan super mie, Indomie, beras dan segala macamnya. Allah berpesan kepada kita, jangan engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, akidah yang benar itu ya. Oke. Ukhuwah merupakan saudara keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kekufuran. Jadi harus ada ukhuwah, persaudaraan, dan jangan ada perpecahan, karena perpecahan itu adalah bersaudara pada kekufuran. Ya, itu ya Bu. Berikut, kekuatan yang pertama adalah persatuan. Tidak ada persatuan tanpa cinta kasih. Sedangkan cinta kasih yang paling lemah adalah lapang dada. Bu. Ini bayang. Persaudaraan yang paling rendah. Rasa kita bersaudara, Bu. Rasa kita bersaudara ini, Bu. Ternyata katanya rasa yang paling rendah persaudaraan itu adalah lapang dada. Maksudnya apa sih lapang dada? Lapang dada itu hampir sama dengan ikhlas. Ketika orang misalnya dapat bagian dan kita tidak dapat, sudah nggak apa-apa, mungkin dia lebih butuh gula. Nah, itu lapang dada. Ya Bu ya. Oke, itu lapang dada. Kemudian mungkin kita sudah duduk di sini ya kan. Kemudian suasananya sempit, dia melapangkan tempatnya. Ya di sini ajalah. Ini bahagian daripada rasa persaudaraan yang paling rendah.
Hari ini ibu dia duduknya di tengah-tengah, ya kan? Karena tidak dapat tempat yang lain. Dia lapang dada, nggak apa-apa. Walaupun hari ini saya jadi artis berada di tengah, katanya gitu. Itu lapang. Tapi Bu ada, lapang dada, dan itu persaudaraan yang paling rendah. Yang paling tinggi apa itu? Yang paling tinggi adalah al-isar. Tadi salamatus sudur, paling rendah adalah lapang dada. Yang paling tinggi adalah al-isar. Apa itu al-isar? Al-isar adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan pribadi. Wah, ini dia. Bu ya. Apa tadi Bu? Persaudaraan yang paling tinggi adalah al-isar. Apa itu al-isar? Mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Ya. Contohnya apa? Suatu hari adalah seseorang, istrinya dia di rumah tidak punya apa-apa dan istrinya sedang hamil, ya, dia kelaparan, ya, disuruhnya beli roti, dapatlah beli roti, ya kan, 1 buah. Di tengah perjalanan, roti 1 buah ini di tengah perjalanan dia jumpa dengan seorang nenek-nenek menangis, lapar, ya, belum makan 3 hari, katanya, kurang lebih seperti itu, minta roti itu. Nah ya Bu, diminta roti itu, kira-kira menurut Ibu dikasih nggak? Berat kalau nggak ada mendahulukan rasa al-isar, takkan mungkin kita bisa ngasih itu. Betul apa betul? Sangat berat. Kalau kita tidak ada al-isar, mendahulukan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, maka berat kita akan ngasih roti itu kepada orang lain. Percayalah. Nah, karena itu akhirnya karena dia benar-benar lebih mendahulukan orang lain, dia beranggapan bahwa mungkin dia jauh lebih mementingkan, akhirnya roti 1 buah tadi itu dikasihkan juga kepada nenek tadi, padahal istrinya sudah kelaparan juga. Nah Bu ya, ini dia. Nah ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Di antara kita ini ada dulu, nggak usah jauh-jauh, nah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Nah, kadang-kadang kita ketika ada hajatan aja, lah misalnya gitu ya kan? Ketika ada sisa-sisa apalah mungkin gitu ya, kue atau gulai dan segala macamnya berebut-rebut, ada sembako berebut-rebut, ya kan, ada bagian ini berebut-rebut, paling ingin duluan dan segala macamnya. Itulah tingkatannya, dan itulah barangkali karakter kita secara umumnya. Nah, padahal yang disebut dengan al-ukhuwah tadi itu paling tidak kita punya sifat lapang dada. Kalaupun tak dapat kemudian kita itu mendahulukan kepentingan orang, minimal berlapang dada. Nah, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan di tahun baru ini di antara kita sesama anggota Majelis Ta'lim Al-Husna satu sama yang lainnya benar-benar bisa mengaplikasikan nilai ukhuwah persaudaraan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.